Ya, silahkan Mbak Devinta, silahkan masuk. Selamat sore. Ya, sore. Silahkan duduk, duduk yang nyaman dulu. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah? Oke. Dari mana Mbak Devinta? Tadi habis dari kampus. Dari kampus, oke. Sekarang semester berapa? Sekarang ini aku lagi PPG, terus masih semester 1. Oke, PPG ya. Kalau PPG itu kayaknya padat ya Mbak ya? Iya. Perkuliahannya. Iya. Mbak Devinta tahu ibu dari mana? Awalnya tuh apa ya? Aku nggak sengaja kan scroll di IG itu, terus temanku tuh ada yang pernah kesini gitu, terus habis itu ya udah aku lihat tuh IG-nya, aku mulai cari tonton terus aku lihat di webnya, terus ya udah aku mau coba konseling deh, terus akhirnya setelah aku lihat review itu konselornya, aku memutuskan buat sama ibu. Oke, terima kasih ya Mbak Devinta atas kepercayaannya kepada kuliah. Oke, Mbak Devinta, sebelumnya sudah pernah konseling? Belum sih. Belum pernah. Oke, berarti ini baru pertama kali ya? Iya. Oke. Agak deg-degan ya. Agak deg-degan, tenang aja Mbak. Kita santai aja. Gak apa-apa Mbak Devinta kalau deg-degan, ini nanti kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja pokoknya ya. Jangan kayak pembelajaran di kelas ya. Kita harus santai aja. Pokoknya nanti ketika Mbak Devinta cerita harus santai, harus rileks ya. Oke. Karena Mbak Devinta tadi belum pernah konseling ya, jadi konseling itu ketika seorang konselor yaitu saya berusaha membantu untuk Mbak Devinta sebagai konseling menyelesaikan permasalahan atau mungkin unek-unek yang dirasakan oleh Mbak Devinta. Nah, untuk sesi konseling pada sore hari ini kita batasi waktunya sekitar 30 sampai 40 menit ya Mbak Devinta. Apakah nanti setelah ini ada kegiatan atau free ya Mbak Devinta? Iya, cuman nanti malam aja sih mau main sama teman, tapi masih nanti malam. Oke, berarti aman ya kalau 30 sampai 40 menit ya. Ya. Untuk Mbak Devinta, kalau nanti ingin menceritakan sesuatu hal, silakan saja diceritakan dengan santai, nggak usah deg-degan. Kemudian dalam sesi konseling ini nanti juga segala permasalahan yang diceritakan akan dijaga kerahasiaannya, artinya hanya Bulia dan Mbak Devinta aja yang tahu gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait konseling pada sore hari ini Mbak Devinta? Enggak sih, nanti coba seiring berjalan. Oke, baik. Apa Mbak Devinta sudah nyaman ini duduknya? Sudah Relax? Sudah nggak deg-degan lagi? Sudah mendingan. Oke, silakan Mbak Devinta, mungkin ada hal-hal yang ingin diceritakan atau di-sharingkan kepada Ibu? Enggak. Jadi tuh sebenarnya saya bingung ya Bu, mau mulainya dari mana. Saya udah coba cerita-cerita sama teman-teman saya juga sih, terus sama orang terdekat lah, tapi tuh saya tuh belum nemu jawaban yang kliknya gitu loh. Jadi kan sekarang tuh Hera lagi BPG, terus umur saya tuh sekarang tuh 22 tahun kan, terus BPG ini tuh awalnya saya S1, terus habis itu lulus cuman jarak berapa bulan gitu sih langsung PPG gitu. Nah terus kayak yang teman-teman saya yang lain tuh, teman-teman SMA atau teman-teman kuliah gitu tuh, kalau dilihat tuh gimana ya, mereka tuh kayak udah makan gitu loh Bu, udah punya pekerjaan yang tetap, terus pokoknya tuh mereka tuh kelihatannya udah settle gitulah, mau main atau mau jajan atau mau gimana tuh kayak oke gitu, kayak udah nggak berat gitu. Nah terus saya tuh merasa kayak ini kayak aku tuh berat gitu kan. Habis lulus kuliah tuh S1, terus habis itu belum dapat apa-apa, terus habis itu ini lanjut PPG, maksudnya belum dapat apa-apa tuh, saya belum bekerja, belum bisa menghasilkan uang gitu. Jadi sekarang dalam keuangan pun juga saya tuh masih dari orang tua gitu. Jadi kayak kadang kalau main sama temen tuh kayak aduh gimana ya gitu, jadi kayak agak ngerasa minder gitulah Bu. Oke, Ibu paham apa yang dirasakan Mbak Devinta. Namun sebelum lebih jauh,
Ibu juga ingin mengapresiasi kepada Mbak Devinta bahwa sebuah kesempatan diterima PPG, apalagi setelah lulus kuliah hanya selang beberapa bulan, itu merupakan hal yang belum tentu semua orang itu bisa dapatkan, dan ternyata hal ini didapatkan oleh Mbak Devinta. Artinya berarti Mbak Devinta keren untuk mendapatkan hal itu. Kemudian tadi kan Mbak Devinta juga menceritakan bahwa merasa minder dengan teman-teman yang lain. Mungkin Mbak Devinta bisa menceritakan lebih dalam atau hal-hal lain yang membuat Mbak Devinta memiliki pemikiran seperti itu? Oh gimana ya, sekarang tuh kayak saya tuh masih kayak meraba-raba ke depannya tuh saya tuh mau gimana gitu tuh masih bingung juga. Terus sedangkan umur saya udah segini, terus kalau dibanding teman-teman yang lain ya kayak mereka tuh udah kerja, terus bahkan udah ada yang nikah juga, terus pokoknya udahlah kayak nggak merepotkan orang tua gitu ya bahasanya. Terus buat diri sendiri mereka tuh juga kayak oke, udah bisa nggak perlu melibatkan orang lain gitulah tuh. Terus kalau dibanding dengan saya masih belum ibaratnya belum jadi apa-apa gitulah tuh. Jadi tuh kayak aduh gimana ya, ini tuh perasaan saya tuh bener gak sih atau saya tuh karena ini sama teman-teman saya atau gimana. Cuman kayak ini tuh yang bener-bener aku rasain tuh kayak gimana. Terus kalau pas aku cerita ke teman-temanku kan mereka bilangnya kamu tuh kurang bersyukur kayak gitu jawabannya. Kan kayak harus bersyukur gimana, kayak aku tuh udah bersyukur tuh ya gimana sih kayak gitu. Jadi aku belum nemu ini tuh kenapa sih apa yang aku rasain tuh apa sih gitu. Oke, Mbak Devinta, Ibu sangat memahami sekali pemikiran atau perasaan dari Mbak Devinta yang Mbak Devinta rasakan. Antara lain kayak cemas, kemudian bingung, kemudian juga ada beberapa penilaian dari teman-teman yang mungkin itu cukup mengganggu ya dari Mbak Devinta sendiri. Baik, kalau dari cerita Mbak Devinta, mungkin kita akan sedikit bergeser dulu ya dari permasalahan yang dialami Mbak Devinta menuju ke perkuliahan mungkin yang dirasakan sama Mbak Devinta. Selama aku kuliah PPG Ya. ini ya, jadi kuliah PPG ini kan apa ya, penempatannya kan dari pemerintah gitu, jadi nggak bisa milih di mananya dan teman-temannya segala macamnya gitu kan. Nah terus ternyata tuh PPG itu beda Bu sama yang pas aku S1. Kalau pas S1 kan oke, waktunya kuliah, terus nanti ada waktunya PPL, ada KKN, praktek-praktek gitu. Nah kalau PPG ini tuh yang aku rasain kayak mereka bener-bener langsung di satu waktu gitu loh Bu, antara kuliah terus praktik, ada yang project segala macam gitu, tugasnya tuh banyak. Terus gimana ya, kalau sama teman-teman kelasnya itu aku belum yang begitu akrab banget sih kan, soalnya juga baru masuk ya. Terus kalau yang di kampusku tiap kampus kan beda-beda Bu. Kalau yang di kampusku tuh kayak kita tuh langsung jadi perkuliahan sama PPL tuh langsung. Jadi aku perkuliahannya tuh di akhir minggu, di hari Jumat sama Sabtu. Terus aku PPL-nya di hari Senin sampai Kamis gitu. Nah terus di satu kelompokku itu yang PPL aku bareng sama yang prodi lain. Jadi beberapa prodi gitu gabung PPL di sekolahku itu. Terus kalau yang dari PPL-nya itu ya gitulah, sekarang murid-murid sekarang tuh agak susah ya Bu. Jadi saya agak stres gitu menghadapi anak-anaknya. Terus kalau dari teman-temannya ya lumayan lah, ada yang enak ada yang enggak gitu, ada yang cocok ada yang enggak gitu. Terus kalau dari perkuliahannya ya agak ngebut sih Bu, karena kayak kita rasanya kayak dikejar waktu gitu loh, harus cepet-cepet gitu. Tapi kayak dari gimana ya, manajemennya tuh masih kurang bagus gitu. Tapi ya udahlah, kayak aku pikirnya oke, sebagai mahasiswa aku harus bisa lah gitu. Terus itu sih Bu. Terus untungnya itu sih yang teman-teman kelompokku enak, jadi aku merasa terbantu, gak yang aku harus sendiri gitu. Meskipun tugasnya banyak oke, cuman karena mereka ada jadi kayak rasanya bareng-bareng aja gitu, lebih sedikit mengurangi beban sih, Ringan gitu ya. ya. Oke, berarti intinya dari perkuliahannya Mbak Devinta selama PPG itu overall itu benar-benar nyaman,
kemudian seneng, ditambah lagi dengan teman-teman kelompoknya yang saling support. Jadi ketika ada tugas yang tadi Mbak Devinta bilang banyak, agak dar-der, Iya. itu bisa aman ya untuk terkendali gitu ya. Ya sebenarnya itu sih salah satu yang buat aku bersyukur di PBG-nya tuh ketemu temennya tuh alhamdulillahnya enak gitu ya, satu kelompok itu. Jadi tuh ya itu benar tugasnya tuh sebanyak itu dan seriwah seribet gitulah pokoknya. Tapi karena teman kelompokku alhamdulillahnya enak, bisa diajak kerjasama, jadinya oke lah agak ringan gitu. Jadi bisa kita bisa bagi tugas atau saling support gitu. Oke, berarti dari permasalahan dari perkuliahannya aman ya Mbak Devinta. Hanya saja tadi permasalahannya adalah di masa-masa quarter life crisisnya Mbak Devinta ya. Iya, kalau seringnya tuh kalau pas sendiri gitu loh Bu, atau pas buka sosmed kan kadang ke-distract gitu kayak aduh aku belum jadi apa-apa nih, sedangkan kalau lihat di sosmed ya teman-temanku udah kayak gini, orang-orang udah kayak gini, terus kayak aku gitu lah Bu. Oke, Ibu mau melihat dari segi perasaan yang dirasakan sama Mbak Devinta ketika Mbak Devinta mungkin scroll apa tadi aplikasi ya sosmed, kemudian dari melihat teman-teman yang sudah bekerja mungkin atau sudah menikah, sebenarnya apa sih yang dirasakan sama Mbak Devinta ketika melihat itu gitu? Pertamanya kalau lihat yang punya temen aku kayak wah sekarang dia udah gini ya gitu, ada perasaan senang sih Bu, akhirnya kayak mereka bisa sampai di titik ini. Kayak dulu tuh kita masih main bercanda-bercanda bareng, pulang sekolah kita jajan atau kita bolos ya gitu-gitu, terus kayak nggak kebayang kalau akhirnya mereka tuh udah bilang sampai di titik ini gitu. Terus kadang tuh kayak jadi renungan buat saya kan, aduh ini tuh mereka dulu loh yang bareng yang bareng sama aku mainnya, terus bolosnya ngerjain tugas di sekolah segala macam. Terus sekarang kayak mereka tuh udah kerja, udah punya penghasilan, udah jelas lah masa depannya gini gitu. Nah terus kayak gitu kayak kita kan bareng SMA-nya, sekolahnya, SMP-nya, terus mereka udah kayak gitu. Sekarang aku ya masih gini lah gitu. Jadi pertama aku seneng, tapi habis itu kayak aku jadi sedih, terus jadi bad mood gitu, terus kadang marah, jadi tuh kayak nggak jelas gitu lah moodnya. Terus kadang kayak sampai nangis juga sih gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis, kadang tuh juga bingung gitu, kenapa sih aku sebenarnya gitu. Oke, dari ceritanya Mbak Devinta, sebenarnya untuk usia-usia Mbak Devinta dan teman-temannya Mbak Devinta yang di seusia itu sebenarnya normal kok untuk mengalami yang namanya quarter life crisis. Karena quarter life crisis itu ya ketika melihat yang lainnya sudah settle sedangkan kita belum settle, itu wajar. Dan mungkin bukan hanya Mbak Devinta juga yang merasakan hal itu, tapi juga banyak Mbak Devinta lain yang sebenarnya tidak terlihat gitu untuk merasakan hal itu. Jadi sebenarnya untuk perasaan yang Mbak Devinta, perasaan minder, kemudian marah, mood yang naik turun, sebenarnya itu cukup lumrah untuk dialami orang-orang yang sedang berada di quarter life crisis gitu. Kemudian dari perasaan itu, apakah juga berakibat kepada perilaku-perilaku yang mungkin Mbak Devinta jadi berperilaku apa dari perasaan itu? Misalnya ada yang tidak percaya diri, atau misalnya menarik diri dari lingkungan sekitar, atau apa? Betul sih, Ibu sebenarnya lagi juga aku pernah ngelakuin atau ngalaminnya gitu ya. Jadi tuh kayak saking udah gimana ya, saking udah penuhnya, saking mungkin karena aku terlalu overthinking atau gimana, jadi tuh udah stres banget gitu. Nah terus jadinya stresnya tuh jadi negatif gitu, aku jadi di rumah aja, menarik diri dari orang. Kalau temanku ngajak main, aku bilang atau aku nolak, nggak bisa dulu deh gitu. Terus jadi makannya juga nggak teratur gitu, gimana ya gitu sih. Terus jadi malas-malasan aja, nggak mau
keluar kamar gitu. Kadang tuh kalau di rumah apa sampai kayak mama bilang ngapain di kamar terus keluar gitu. Jadi, Gitu. jadi efeknya bukan hanya di perasaan yang sedih, cemas dan lain-lain, tapi akhirnya juga berpengaruh ke perilaku yang menyendiri, terus nggak suka bergaul dengan orang yang sebenarnya Mbak ketemu Devita orang suka. gitu. Iya sebenarnya yang ngajak aku keluar tuh teman ya teman deket teman akrab gitu. Cuman karena pas itu aku rasanya aku belum siap buat ketemu orang lain, aku belum siap buat terima informasi aku padahal tuh ya kita ya main-main aja gitu. Tapi kayak aku tuh belum siap, nggak tahu deh aku nggak berani keluar gitu rasanya. Dengan pemikiran Mbak Devita bahwa Mbak Devita belum sama dengan mereka gitu ya. Belum apa ya, kalau di level mereka juga enggak sih, cuman ya aku merasa nggak mau ketemu mereka dulu deh gitu. Terus ya Bu, yang aku agak gimana itu kalau lihat di sosmed tuh ya mereka tuh banyak yang bilang kayak ini tuh live water crisis tuh banyak yang ngalamin gitu lah. Iya. Cuman tuh kalau pas di real life-nya itu kayak kok orang-orang enggak sih, makanya mereka tuh berjuang seoke itu kayak ketawa apa dia udah punya rencana ke depannya gini-gini bla 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 mau lakuin ini itu segala macam gitu. Kayak mereka hidupnya produktif banget dan terarah dan udah punya tujuan yang jelas gitu loh. Dan kayak aku tuh masih dulu ini tuh langkahnya mau kemana gitu. Kadang kayak aku ini tuh beneran gak sih orang-orang ini atau emang sebenarnya cuma aku aja gitu. Oke, dari pemikiran tersebut menurut Mbak Devita bagaimana? Nggak tahu ya Bu. Kalau pas aku cerita sama temanku ya mereka kadang bilangnya Pak, ya kadang mereka juga sempat bingung gitu. Tapi cuma mereka tuh kayak ada yang ngarahin kayak ada yang emang udah dari orang tuanya yang punya gitu ya. Jadi dia kok waris gitulah Bu gitu. Terus habis itu ya udah terus kayak emang udah punya tujuan jelas gini-gini dan untungnya orang tuanya tuh support gitu. Kalau orang tua aku tuh kayak agak strict dari yang gini lah gitulah. Tapi sebenarnya strictnya tuh ya yang bagus sih, kayak ya kamu tuh harus jalan yang benar gitulah Bu. Terus lihat teman-temanku kayak ya mereka kayak gitulah Bu. Terus habis itu gimana ya, kalau kayak pilihan mau apanya itu tuh sebenarnya tuh aku masih kayak takut terlalu gitu loh Bu, mau milih lagi mau gini gitu. Jadi dalam diriku tuh sebenarnya masih ragu bener gak sih yang aku pilih gitu. Oke. Dari perjalanan Mbak Devita nih setelah S1 kemudian saat ini PPG. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Devita yang terakhir, menurut Mbak Devita tuh dengan perjalanannya Mbak Devita dari S1 sampai perkuliahan ini, kira-kira benar nggak sih Mbak Devita sudah memberikan atau Mbak Devita sudah mengambil langkah ini, Mbak Devita sudah berjuang sampai sejauh ini? Oh, aku boleh cerita dikit gak Bu? Boleh, Jadi silakan. tuh karena kan ini kan juga jurusanku guru ya. Jadi pertamanya tuh pas SMA aku tuh bener-bener gak tahu aku mau masukinnya di apa. Terus akhirnya apa namanya, karena aku nggak tahu masuknya di mana, masuk ke jurusan apa, tapi aku pengen kuliah. Akhirnya aku sama orang tua aku kayak udahlah kita diskusi gitu. Dengan aku yang maunya gini, nggak mau yang angka dan lain sebagainya. Akhirnya kayak yaudah kamu di jurusan ini aja, di guru BK gitu. Terus akhirnya ya aku masuk ke S1 BK, jurusan BK. Cuman tuh sebenarnya kayak ada rasa ini tuh nggak pilihanku. Tapi karena aku nggak punya pilihan lain, dan akhirnya aku masuk ke sini gitu. Ada rasa kayak gitu loh Bu. Tapi setelah ditanya kamu pengennya apa, aku nggak tahu aku pengennya apa kayak gitu. Jadi ada perasaan kayak aku nggak tahu deh itu gimana. Tapi bersyukurnya karena aku masuk di BK tuh ada materi atau mata kuliah selama perkuliahan prosesnya tuh aku cukup banyak belajar dan aku jadinya jadi banyak bersyukur gitu sih Bu. Ada yang membuat aku bersyukur dengan aku masuk di jurusan BK ini gitu. Terus kayak apa namanya, aku punya prinsip kalau gimana ya,
aku nggak tahu ini juga benar apa enggak, tapi selama perjalananku ini dapat ridho dari orang tua aku kayak oh oke nggak apa-apa, ini ada yang selalu mendampingi aku gitu, meskipun itu nggak benar-benar pilihanku, dan ada perasaan nggak nyamannya masih ada sih gitu. Terus akhirnya masuk PPG ini, eh, tapi aku masih, kalau dibilang kan PPG kan profesi setelah guru, berarti nanti jadi guru profesional gitu ya, tapi sebenarnya kayak aku tuh masih berat, ini aku bisa nggak sih jadi guru, beneran aku saat ini jadi guru kayak gitu. Tapi kalau bersyukur sih masuk di jurusan ini. Oke, apa yang Mbak Devinta syukuri ketika Mbak Devinta ada di jurusan BK dan bahkan sampai PPG ini? Paling dari jurusan BK dari ilmu-ilmunya itu ya Bu, kayak aku tuh jadi tahu ini sih nggak cepat menghakimi orang dari situ sih. Tapi di satu sisi tuh aku seneng karena itu, tapi juga aku tuh kadang marah karena itu. Kalau temannya ada orang yang bukan jahat sih, tapi perilakunya yang kurang aku terima, aku bakal berpikir oh ini tuh dia gini tuh sebenarnya ada alasannya gitu. Jadi aku nggak bisa langsung benci orang, padahal dia tuh kayak nyebelin gitu loh Bu, kayak gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, namanya manusia kan gitu. Aku syukurnya itu sih. Terus pokoknya banyak belajar hal-hal baru sih, dari mulai dosen atau teman-teman ya sharing ceritanya atau dari materinya gitu. Aku senang jadinya gitu. Berarti secara garis besar sebenarnya Mbak Devinta cukup nyaman dan cukup oke ya untuk berada di lingkungan BK ini gitu. Iya, oke sih, aku suka. Oke. Baik Mbak Devinta, Ibu akan menyimpulkan dari yang Mbak Devinta ceritakan bahwa Mbak Devinta itu saat ini mengalami di masa quarter life crisis ya. Kemudian untuk perasaannya itu, dan Mbak Devinta juga memiliki keyakinan bahwa Mbak Devinta itu tidak sesettle teman-teman Mbak Devinta, kemudian nggak semampu teman-temannya Mbak Devinta, kemudian apakah Mbak Devinta ini akan menjadi orang atau enggak sih di masa depan gitu ya. Betul. Sedangkan untuk teman-teman yang lain sudah ada yang menikah, mereka sudah ada tujuan hidup gitu ya, sedangkan Mbak Devinta seperti masih meraba-raba tujuannya itu mau kemana gitu. Kemudian dari pikiran tersebut Mbak Devinta juga merasakan perasaan yang cemas, kemudian terkadang overthinking, sampai akibatnya Mbak Devinta menarik diri dari interaksi orang-orang di sekitarnya, kemudian juga merasa tidak percaya diri, kemudian juga terkadang merasa iri atau mungkin merasa tidak bersyukur gitu ya. Iya bisa sih gitu. Sebenarnya aku kurang tahu itu tuh yang ngerasain apa, cuman oke lah pakai istilah itu boleh. Oke, boleh Ibu bertanya ke Mbak Devinta? Boleh. Nah, menurut Mbak Devinta tadi kan melihat bahwa teman-teman yang seusianya Mbak Devinta itu sudah bekerja, bahkan sudah ada yang menikah, mungkin ada juga yang sudah mempunyai anak ya. Menurut Mbak Devinta tahu dari mana bahwa umur-umur segitu tuh umur-umur yang sudah mapan, umur-umur yang sudah bahagia, umur-umur yang sudah memiliki tujuan hidup? Nggak tahu ya Bu, dari sosmed aja sih banyak yang udah kayak gitu, jadi kayak aku nyamanya oh Mbak itu umur segini tuh harus udah gini ya umumnya ya gitu sih Bu. Oke, kalau dari Mbak Devinta terkadang kan juga merasa gagal nih karena teman-temannya sudah pada oke-oke. Nah, menurut Mbak Devinta apa indikator bahwa Mbak Devinta itu merasa bahwa Mbak Devinta jadi orang yang gagal gitu? Karena apa ya? Karena aku nggak sama dengannya kan? Bukan sih, apa ya Bu? Aku juga bingung sih. Karena itu aja sih, katanya kan kayak harus mandiri, tapi aku belum bisa mandiri gitu. Menurut Mbak Devinta mandiri itu seperti apa sih? Maksudnya dari pikiran Mbak Devinta bahwa Mbak Devinta kan mengatakan harus mandiri, jadi orang yang mandiri. Menurut Mbak Devinta kategori mandiri itu yang seperti apa? Kalau kita udah bisa tanggung jawab sama diri kita sendiri kan, yaitu misal kalau kita udah dapat penghasilan sendiri ya kita kan bisa mau apa-apa tuh ya udah itu keputusan kita gitu loh, jadi nggak melibatkan orang lain gitu.
Oke, berarti kategori mandiri atau penjelasan dari mandiri itu seperti yang Mbak Devinta katakan tadi ya. Sekarang Ibu boleh menceritakan mengenai pengalaman teman-teman Ibu atau ya di lingkungan sekitar Ibu? Boleh? Oke, Mbak Devinta. Jadi ketika tadi Mbak Devinta mengatakan bahwa ada loh teman-teman Mbak Devinta yang istilahnya menjadi pewaris gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah bekerja, ada yang sudah memiliki anak, ada yang sudah menikah. Sebenarnya ada loh Mbak beberapa hal-hal yang sebenarnya yang ditampakkan di media sosial itu yang baik-baik aja. Kita belum tentu melihat sisi buruknya dari mereka atau sisi sedih atau sisi quarter life crisis menurut mereka. Karena menurut Mbak Devinta tadi, ketika Mbak Devinta juga menceritakan ke teman-temannya, sebenarnya teman-teman juga mengalami hal itu, namun tidak se-overthinking seperti Mbak Devinta. Nah, menurut Ibu, nah, berdasarkan cerita dari pengalaman-pengalaman Ibu, bahwa ketika seseorang menjadi pewaris, itu kan berarti mereka mendapatkan sesuatu atau artinya orang tua mereka atau keluarga mereka yang sudah mapan atau yang sudah settle. Sedangkan Mbak Devinta di sini, Mbak Devinta berjuang dari S1 sampai PPG. Itu berapa tahun, Mbak? Kalau pas S1-nya alhamdulillahnya tepat 4 tahun sih. Iya, setelah itu baru beberapa bulan tuh langsung 3 bulan atau berapa tuh PPG itu. Nah, berarti kan bisa dibedakan ya Mbak Devinta bahwa ketika teman-teman Mbak Devinta yang dikatakan sebagai pewaris itu kan langsung mendapatkan sesuatu dari keluarga mereka. Artinya itu kan bukan dari individunya. Bukan dari usaha individunya. Tetapi kalau dilihat dari Mbak Devinta, itu kan merupakan sebuah usaha yang Mbak Devinta lakukan sendiri dengan mendapatkan misalnya bantuan dari orang tuanya Mbak Devinta, kemudian mendapatkan support juga dari lingkungan sekitarnya dari Mbak Devinta. Menurut Ibu, Mbak Devinta sejauh ini juga sudah sangat amat mandiri kok jika dibandingkan dengan teman-teman Mbak Devinta. Oh, kayaknya aku harus itu ya Bu, kayak berhenti ngebanding-bandingin sama teman-teman gitu ya. Sebenarnya aku juga tahu kayak mereka gimana, cuman kayak aku sering menutupin kalau ternyata teman-teman itu juga ada waktu susahnya gitu loh. Tapi yang aku fokus tuh kayak pas senangnya mereka aja gitu. Makanya aku nanti coba lebih refleksi diri gitu mungkin ya Bu ya. Atau aku off sosmed aja ya, gak usah lihat yang sosmed yang kalau di sosmed kan mereka nantinya kan kayak ada ibu yang bahagia-bahagianya aja. Mungkin aku harus detox sosmed dulu, off sosmed berapa hari gitu ya. Menurut Ibu itu juga menjadi salah satu solusi yang cukup efektif ya, dengan nanti Mbak Devinta bisa menurunkan overthinkingnya Mbak Devinta, jadi lebih pemikiran dari Mbak Devinta tuh lebih slow, lebih santai gitu. Jadi tidak lagi membanding-bandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Oke deh, nanti aku coba ya Bu. Soalnya kalau pas aku nggak pegang HP berarti itu pas tugasku banyak gitu aja sih. Aku belum coba buat detox media sosial itu. Setelah ini nanti aku coba dulu ya Bu ya. Oke, mungkin solusi itu bisa Mbak Devinta lakukan kapan? Oh, setelah UAS apa ya? Besok aku masih ada UAS 2 hari. Berarti fokus ya, masih fokus iya. Ya. Oke. Mungkin itu bisa dijadikan solusi yang tepat untuk permasalahan Mbak Devinta, mengurangi overthinking di masa quarter life crisis ini. Jadi karena ini juga sudah di 30 menit, Ibu izin untuk Ibu simpulkan dari awal hingga akhir tadi bahwa Mbak Devinta ini awalnya di masa-masa quarter life crisis mengalami overthinking, kemudian rasa tidak percaya diri, perasaan yang dialami juga sedih, cemas, kadang hingga sampai menarik diri gitu ya dari lingkungan sekitarnya. Nah, pemikiran dari Mbak Devinta ini akhirnya bisa diubah dari yang irasional menjadi rasional, bahwa setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing, setiap orang itu memiliki susah dan happy-nya masing-masing. Nah, mungkin ketika Mbak Devinta melihat tayangan di sosial media dari teman-temannya Mbak Devinta itu hanya
menampakkan sisi-sisi saja yang positif itu, sedangkan posisi yang sedih, posisi mereka sedang down itu tidak diekspos di sosial media. Untuk mengurangi overthinkingnya Mbak Devinta, akhirnya Mbak Devinta memilih solusi untuk detox sosial media, yaitu setelah UAS, karena Mbak Devinta besok masih UAS gitu. Iya, Betul? iya betul. Nanti sekalian nanti beberapa sosial media aku nonaktifkan, aku hapus dulu, terus nanti mengurangi waktu buat screen time gitu Oke, sih. keren sekali Mbak Devinta untuk solusinya. Mungkin itu apabila Mbak Devinta nanti ketika sudah melakukan solusi itu, namun masih terdapat pemikiran-pemikiran yang mengganggu atau perasaan yang tidak nyaman, mungkin Mbak Devinta nanti bisa menghubungi Ibu untuk melakukan atau menjadwalkan sesi konseling yang kedua gitu. Oke, setelah tadi melakukan sesi konseling dengan Bu Lia, kira-kira perasaan yang dirasakan oleh Mbak Devinta bagaimana? Sekarang udah agak tenang sih, karena gimana ya, karena kan saya kan mahasiswa beda juga, terus kayaknya kok saya melakukan konseling, kayaknya kan kamu kan udah tahu nih ilmunya, masa malah kamu yang jadi konselingnya gitu. Ya tuh saya tuh maju mundur mau ngelakuin konseling karena itu. Terus pas saya cerita ke orang tua saya, kayaknya aku butuh gini, terus orang tua saya, aku kan nggak apa-apa karena dari orang tua juga nggak memungkinkan untuk jadi konselornya karena mereka bukan di ranah itu. Kayaknya dapat izin untuk melakukan, kayaknya oke, saya mengatakan diri untuk melakukan konseling ini karena ini pertama kali. Cukup deg-degan tadi ya, tapi pas jalan tuh oke. Terus sekarang juga saya agak plong gitu sih Bu. Oke, dari awal tadi Mbak Devinta kan merasa cemas atau overthinking. Nah, di skala berapa itu pada saat awal datang ke sini? Kalau kalau misal 1 sampai 10 gitu Iya, ya Bu. 1 Kalau sampai 10 tuh yang cemas banget. Oh ya, 10 banget. cemas banget. Kalau tadi tuh di 9 mungkin ya. Terus cukup sekarang ya. udah ke 7 sih, udah agak turun. Alhamdulillah ya udah agak turun, dan semoga solusi yang diputuskan dengan Mbak Devinta tadi bisa mengurangi rasa overthinking di masa quarter life crisis juga. Ya mungkin cukup itu. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi Mbak Devinta? Enggak cukup. Oke, cukup Ibu akhiri. Terima kasih Mbak Devinta, hati-hati nanti di jalannya karena kan sore ini waktu pulang kerja ya. Oke. Silakan Mbak Devinta. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Mbak Devinta. Pulang dulu ya.